Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas C2 dengan nomor stambuk F2019-01057. Saya dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur antibiotik. Mari simak penjelasan tentang hubungan struktur antibiotik. Istilah antibiotik berasal dari kata antibiosis yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Ledvius Lemmin yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep antibiologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotik sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Definisi inilah yang kemudian digunakan hingga saat ini. Meski demikian, dengan berkembang pesatnya antibiotika, maka dibuatlah batasan-batasan pengertian mengenai antibiotika, sehingga satu bahan kimia digolongkan ke dalam antibiotika bila mana bahan kimia tersebut yang pertama merupakan produk metabolisme meskipun dalam produksinya dilakukan melalui sintesa kimia. Yang kedua merupakan produk sintesa yang diproduksi sebagai struktur analog dari antibiotika alamiah. Yang ketiga dapat menghambat pertumbuhan satu atau lebih mikroorganisme dan efektif pada konsentrasi rendah. Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya. Berdasarkan spektrum aktivitasnya, antibiotika dibagi menjadi dua, yaitu antibiotika spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Antibiotik luas merupakan antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Adapun obat-obat yang tergolong dalam antibiotika spektrum luas diantaranya adalah tersiklin, amfenikol, aminoglikosida, amokrolida, rifampicin, ampicillin, amoxicillin, bakampicillin, karbenicillin, hetacillin, pivampicillin, sulbenicillin, ticarcillin, dan sebagian cefalosporin. Adapun antibiotika spektrum sempit merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau gram negatif. Adapun pembagian antibiotika spektrum sempit beserta contoh obatnya, yakni yang pertama, antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif, yakni basitasirin, eritromisin, benzilpenisilin, penisilin G prokain, penisilin V, vanetesilin K, metisilin Na, nafsilin Na, oksasilin Na, diklokasilin Na, fluoksasilin, linkosamida, asam fusidat. Yang kedua, antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram negatif, yakni kolistin, polimiksin B sulfat, dan sulfomycin. Yang ketiga, antibiotika yang efektif terhadap Mycobacteriaceae, yakni streptomycin, kanamycin, sikloserin, rifampicin, fiomycin, dan capromycin. Yang keempat,
antibiotik yang efektif terhadap jamur, yakni griseofulvin, nystatin, amphotericin B, dan kandisidin. Yang kelima, antibiotika yang efektif terhadap bioplasma atau anti kanker, yakni actinomycin, bleomycin, daunorubicin, doxorubicin, mitomycin, dan mitramycin. Sekarang kita berlanjut pada mekanisme kerja antibiotik. Pada gambar yang ditampilkan, ini adalah sel bakteri. Jika kita melihat pada titik luar yang ditunjukkan oleh tanda panah yang berwarna merah, itu adalah dinding sel bakteri. Dan lingkaran yang berwarna biru yang ditunjukkan oleh tanda yang berwarna merah adalah membran sel bakteri. Dan yang berada dalam lingkaran adalah sitoplasma sel bakteri. Dalam sel tersebut terdapat DNA, ribosom, dan metabolit. Bagaimanakah cara antibiotik mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan mematikan bakteri? Mari kita urai satu persatu. Yang pertama terdapat pada bagian luar, yaitu pada bagian dinding sel bakteri. Pada bagian yang telah dilingkari adalah jenis-jenis antibiotik yang dapat menghambat sintesis pada dinding sel bakteri. Pseudoxanthine, vancomycin, bacitracin, penicillin, cephalosporins, monobactams adalah jenis-jenis antibiotik yang dapat membunuh atau menghambat bakteri dengan cara mengganggu sintesis pada jenis selnya. Bagaimana dinding sel dapat dihambat sintesis dinding selnya? Dengan cara obat berikatan dengan reseptor pada dinding sel bakteri yang disebut PBP atau penicillin binding proteins, yang menimbulkan hambatan pembentukan dinding sel pada proses transpeptidase. Selanjutnya terjadi aktivasi dari enzim otolitik dalam dinding sel ke sel lisis. Yang kedua, bagaimana caranya membran sel bakteri dapat dihambat sehingga zat yang berada dalam sel bakteri dapat keluar dan zat yang berada di luar sel bakteri dapat masuk ke dalam sel bakteri. Membran sel berfungsi sebagai barier permeabilitas selektif dan proses transport aktif. Rusaknya membran sel dapat menyebabkan metabolit penting dalam sel lolos keluar sel sehingga sel mati. Yang ketiga, bagaimana cara kerja antibiotik untuk menghambat sintesis protein pada sel bakteri? Pada gambar yang telah dilingkari adalah proses terjadinya sintesis protein pada ribosom. Penghambatan sintesis protein dilakukan oleh eritromycin ataupun tetrasilin. Pada antibiotik ini memiliki cara kerja yang berbeda. Sedangkan pada eritromycin untuk subunit 50, sedangkan pada tetrasilin untuk subunit 30. Apa peran subunit dalam sel bakteri? Untuk antibiotik yang menghambat unit ribosom 30S, yaitu untuk merubah bentuk ribosom sehingga kodon juga berubah. Ini untuk contoh obat streptomycin. Sedangkan untuk tetrasiklin mengganggu perlekatan tRNA pada kompleks mRNA ribosom. Untuk antibiotik yang menghambat unit ribosom 50S, yaitu untuk menghambat perpanjangan rantai polipeptida. Contoh obatnya chloramphenicol dan lincomycin. Dan juga mencegah perjalanan ribosom di sepanjang mRNA pada obat eritromycin. Yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat. Ada dua jenis antibiotik yang dapat menghambat sintesis asam nukleat,
Yang pertama rifampicin dan yang kedua quinolones. Kedua antibiotik ini memiliki cara kerja yang berbeda. Rifampicin digunakan untuk menghambat RNA polimerase, sedangkan quinolones digunakan untuk menghambat DNA girase. Pada DNA girase pada proses replikasi, sedangkan pada RNA polimerase terdapat pada proses transkripsi. Fluiquinolone menghambat pada proses pembentukan DNA atau replikasi atau perbanyakan DNA, sedangkan pada rifampicin menghambat pada pembentukan RNA atau biasa kita sebut transkripsi. Yang kelima yaitu menghambat metabolit. Ada dua cara untuk menghambat metabolit. Yang pertama, mengganggu enzim dihidrofolik sintetase sehingga menghambat sintesis asfolat, contohnya sulfonamid. Yang kedua, menghambat enzim dihidrofolik asid reduktase, contohnya trimethoprim dan primetamin. Hanya itu saja yang mampu saya jelaskan tentang hubungan struktur antibiotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.